124.000 itu masih ada nggak? Masih. Tapi pangkatnya sekarang bukan seorang nabi. Pangkatnya adalah seorang wali. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tapi qalbunya itu warisan dari qalbunya para nabi. Inilah makna hadis al ulama warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi nabi. Saya mau tanya, Pak, kalau saya sebut kepada anak saya, kamu pewarisku, dia berarti keluarga saya enggak? Dia lahir dari tulang sumsum saya yang dititipkan Allah ke rahim pasangan kita. Lahirlah anak itu. Secara biologis dia berhak menerima waris biologis, waris fisik. Begitu juga siapa yang kecipratan nur ini, dia disebut pewaris para nabi. Dialah sebenarnya keluarga nabi. Inilah makna hadis Nabi. Ketika ditanya, bagaimanakah cara salawat kepada engkau hai Muhammad, hai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakanlah hai sahabatku, ya Allah sampaikan salam, rindu, sayang, cinta kepada Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi siapa keluarga Muhammad? Terbagi dua. Ada keluarga nasab, ada keluarga sanad. Siapa keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dua. Ini kan enggak Habib semua nih. Habib paling Habib guys doang ya. Ya. Habib fulan, ya. Mereka dapat kemuliaan menjadi Habib. Bapak menyesal enggak? Protes enggak kepada Allah? Kok enggak terlahir sebagai Habib? Protes enggak, Pak? Enggak boleh protes kita. Ya. Kenapa dia terlahir sebagai Habib, kenapa kita tidak? Itu ada rahasianya di alam tadi. Kenapa hari ini ada orang beriman, ada yang tidak? Itu rahasianya di sana semua. Kenapa orang sekarang ada yang jadi ulama, ada yang menjadi ubaru? Ya, Bapak ini ubaru Pak ulama? Ubaru ya, ubannya baru tumbuh maksudnya. Kenapa? Itu rahasianya di sana semua. Di sana semua, Pak. Ketika Allah memandang kepada Ahmad Nur Muhammad ini, yang dipandangkan nurnya. Nur ini kalau menetes ke dalam kalbu kita, makanya orang-orang ini akan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan rindu kepada yang meniupkan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan ini yang tak terhingga, ya, nggak ada habis-habisnya itu. Inilah makna dari surat Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Biasa orang terjemahkan nggak ada efeknya, Pak. Apa terjemahan biasa? Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Wah, itu mah biasa terjemahannya. Kita terusin. Menyembah itu artinya menjadikan diri kita budaknya. Menjadikan diri kita manut kepadanya. Bapak, maukah mengikuti seseorang yang kita nggak kenal dia? Mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Kenapa kita nggak mau? Ya, gue nggak kenal, ngapain ikut kan gitu. Yang saya ikuti, yang saya kenal bahwa dia mempunyai wibawa kepemimpinan, wibawa apa tertentu lah. Kalau nggak kenal, untuk apa? Maka makna liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ibnu Abbas, ini saya sering sampaikan, mengatakan ya'budun artinya mengenal aku. Tidaklah aku ciptakan engkau jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Orang kalau kenal Nabi Muhammad baru mencintai Nabi Muhammad. Orang kalau kenal Rabbu Muhammad, pencipta Nabi Muhammad, baru menyembah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita karena memandang kekasih kita, pasangan kita, kita jatuh cinta kepadanya, lalu kita siap bersamanya, kita siap menghabiskan apa yang kita punya untuknya. Ini nggak kenal Allah, pantas susah tahajud. Nggak kenal Allah, pantas susah baca Quran. Nggak kenal yang nurunin Quran, gimana menikmati surat cinta dari Allah? Setiap Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, itu panggilan cinta, Pak. Hei orang-orang yang percaya kepadaku. Itu panggilan cinta itu. Ini tanya nih bapak-bapak yang dulu belum ketemu handphone, jatuh cinta dulu, kirim surat sama kekasih. Gimana, Pak? Surat, baca suratnya gemetar nggak? Gemetar. Ibu-ibu tanya di belakang, dapat surat cinta pertama bisa nangis loh. Disimpan rapi-rapi di lemari. Kalau supaya nggak ketahuan sama orang tua, disimpan ya di bagian tertentu. Nggak bisa juga, kata Ustadz kita, disimpan di hati, Ustadz. Ya, begitu. Kalau kita bisa menghargai surat cinta dari kekasih fisik, kekasih biologis, sedemikian rupa, kenapa tidak bisa menghargai surat cinta ini melebihi itu? Ini kan aneh. Berarti nggak kenal kepada yang mengirim surat cinta. Karena tidak kenal, apa yang terjadi? Kita meremehkan surat itu. Bapak Ibu Saudara makan Allah, ini baru sekelumit kita cerita tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak itu dapat tuh pancarannya, makanya bisa sholat subuh di sini, mau bangun, dapat kepercik, Pak. Cuma kepercik bagian keberapa saya nggak tahu. Itu yang ahli Nabi Muhammad dan pewaris Nabi Muhammad yang paling utuh, yang disebut Al-Imam Al-Mahdi. Hanya beliau berdua lah yang mengerti. Ini nih kita pancaran keberapa ini? Kalau emang ada, kalau enggak zombie, Pak. Zombie, Bapak tahu zombie? Nah, ini yang disebut khawarij di zaman Rasulullah. Dia sholat sama kita tapi ganasnya bukan main. Ya. Beda sama dia kafir. Ya, beda dengan amalannya musyrik. Berpakaian agama, tapi Nabi mengatakan Al-Quran yang dia baca tidak tembus sampai ke dadanya. Gak dapat nur, gak dapat nur. Maka dulu guru kita mengatakan orang-orang yang gak dapat nur ini la naura fi wajhi, di wajahnya tidak ada ketenangan. Maka inilah, ini penutup untuk pengantar dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa. Dalam hadis Imam Muslim itu dibaca ketika mau berangkat dari masjid, dari rumah ke masjid, atau dibaca saat sujud salat sunat. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, tumpahkanlah nurmu ke dalam kalbuku. Wa fi sam'i nura, ke dalam pandanganku. Wa fi pendengaranku, ya, basari, pandanganku. Dagingku, tulangku, darahku. Di depanku, di belakangku, kanan kiriku, atasku dan bawahku. Artinya kelilingilah kami dengan nur. Amalkan itu, Pak, gak usah pakai bahasa Arab. Kalau hafal bahasa Arab, alhamdulillah. Ketika berangkat dari rumah ke masjid, mau pakai motor, mau jalan kaki, lebih afdol kalau masih di komplek ini jalan kaki. Karena setiap langkah itu bumi ngomong. Cuma Bapak kan gak denger. Kalau Bapak denger gak jadi berangkat ke masjid, dikira hantu. Apa kata si bumi? Si tanah ini mengatakan ke tanah di sampingnya, saksikan wahai tanah di sampingku, aku sedang diinjak oleh orang punya nur. Dan ini dikatakan dalam banyak hadis Nabi SAW. Aku diinjak oleh orang yang berzikir kepada Allah, yang ingin berangkat ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah rumah yang dijadikan masjid Allah. Beruntunglah tanah-tanah yang diinjak oleh orang-orang yang menjadi hamba Allah. Mari kenal Allah, karena itulah inti pewaris dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.